1. Tentukan dalam artikel yang Anda baca apa yang menjadi pertanyaan penelitian tersebut. Pertanyaan atau rumusan masalah dari artikel ini adalah: yang pertama, apakah pati resisten sangat dibutuhkan untuk menjadi sumber prebiotik? Yang kedua, apakah prebiotik sangat baik dalam kesehatan? Yang ketiga, bagaimana faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan RS? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angelina Funan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi nomor yang kedua. Soalnya, sebutkan tujuan penelitian dari artikel yang Anda pilih. Tujuan dari artikel ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui pemanfaatan bahan pangan sebagai sumber prebiotik. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peningkatan kadar pati resisten pada bahan pangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat dan aplikasi pati. Baik, terima kasih. Saya atas nama Desi Ratnasae dengan NIM 1904060255. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Apakah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian tersebut clear atau jelas? Jawabannya iya, karena tujuan dari pertanyaan dari penelitian ini diambil dari pendahuluan dan artikel tersebut dan dilihat dari pembahasan yang ada. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Martinus Kresade Udi Wilkis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi nomor 4. Soal, temukan apa yang menjadi jawaban sementara dari penelitian terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Jawaban, pati resisten yang terkandung dalam bahan pangan sangat berpengaruh sebagai sumber probiotik. Yang kedua, probiotik sangat baik pada kesehatan karena dapat menginstilasi pertumbuhan dan aktivitas sejumlah bakteri probiotik dalam kolon sehingga dapat memperbaiki kesehatan. Yang ketiga, faktor yang berpengaruh dalam pembentukan RS3 melalui proses autoclaving cooling. Sekian dan terima kasih. Bagaimana penelitian melakukan pendekatan dengan metode penelitian yang ada? Apakah menurut Anda metode itu dapat menjawab tujuan dan menguatkan hipotesis? Ya, karena dalam metode penelitian ini menjelaskan pati resisten yang terdiri 3 bagian, yang dimana menjelaskan manfaat dari pati itu dan berkaitan dengan prebiotik, yang dimana bersangkut paut dengan bahan pangan, yang menjelaskan dan manfaat bahan pangan sebagai sumber prebiotik. Peningkatan kadar pati resisten pada bahan pangan dan manfaat dan aplikasi pati resisten sebagai sumber prebiotik. Nomor berikutnya, nomor ke-6 adalah desain apa yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan desain pre-experimental, terkhususnya desain one shot case study research design. Kenapa peneliti menggunakan desain ini? Karena di dalam penelitian tersebut objek penelitiannya tuh diberikan beberapa perlakuan dan memang benar-benar mengalami perubahan yang signifikan, sehingga desain ini merupakan suatu proses post-test tadi. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 7, yaitu apa karakteristik penelitian mereka menurut Anda sehingga dipilih desain tersebut. Karakteristik dari penelitian ini, para ahli peneliti memberikan beberapa perlakuan terhadap objek penelitian, yang dimana perlakuan tersebut memberikan perubahan kepada objek yang diteliti, sehingga desain yang pas atau cocok adalah desain pre-eksperimental atau one shot case study design. Baik, saya akan membaca nomor 8. Bagaimana penelitian melakukan sampling? Pati resisten buka kurung RS tutup diklasifikasikan dalam 5 kelompok.
berdasarkan pada sel dan secara proses pembuatannya, yaitu tipe RS1 merupakan pati yang terdapat secara alamiah dan secara fisik terperangkap dalam sel-sel tanaman dan matriks dalam bahan pangan kaya pati, terutama dari biji-bijian dan sereal. Jumlah RS1 dipengaruhi oleh proses pengolahan dan dapat dikurang atau dihilangkan dengan penggilingan. RS2 merupakan pati secara alamiah sangat resisten terhadap pencernaan oleh enzim amilase dan umumnya granulanya berbentuk kristalin. Sumber RS2 ini antara lain pisang dan kentang yang mentah, serta jenis pati jagung dengan kadar amilase yang tinggi. Nomor 9. Apakah data hasil penelitian menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan? Berikan bukti-buktinya. Ya, hasil penelitian ini sangat mampu menjawab pertanyaan dan tujuan dari penelitian ini. Nomor 10. Apakah simpulan yang diambil serujuk dengan tujuan penelitian? Sebut dan bandingkan dengan pertanyaan penelitian dan kesimpulannya. Iya, karena tujuan dan pertanyaan dari penelitian ini diambil dari pendahuluan dari artikel tersebut dan dilihat pada pembahasan yang ada.